Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tema yang kami angkat di episode kali ini adalah mengenai toleransi. Dulu di Indonesia lekat dengan istilah bangsa yang sangat toleran. Tapi belakangan dalam setahun 2 tahun ada kesan-kesan tertentu bahwa kok kenapa ya nilai toleransinya mulai menurun. Ini jadi PR buat kita semua. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya adalah seperti apa sih toleransi yang diajarkan di dalam Islam? Ya, bagaimana Islam mengajarkan toleransi tersebut? Dan untuk membahas ini sudah hadir guru-guru kita di studio. Yang pertama hadir guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Prof. Dan sudah hadir Ketua PBNU, Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Terima kasih, baik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya, Kiai, untuk hadir di sini. Prof, bicara mengenai toleransi, Prof. Kalau saya lihat beberapa tulisan di media sosial ataupun di media massa, negara-negara maju seperti di Amerika, di Jerman, kadangkala mereka memberikan space tempat ibadahnya untuk sholat Jumat. Mereka kasih tempat buat umat Islam untuk sholat Jumat di sana. Bukan di dalam rumahnya, bukan di dalam rumah ibadahnya, mungkin di ruang-ruang khusus gitu ya. Nah, di Indonesia juga kita sudah mengenal dulu di dalam rangkaian kegiatan hari-hari besar keagamaan, misalnya agama tertentu merayakan, yang menjaganya agama yang berbeda. Nah, ini jalinan ini sudah ada di Indonesia, bahkan juga mungkin nilai ini jadi nilai universal. Nah, sebenarnya yang kita mau tanyakan, toleransi di dalam Islam itu seperti apa sih, Prof? Toleransi itu adalah kesediaan untuk memberikan pengakuan orang yang berbeda dengan kita. Ya. Toleransi itu adalah kesediaan untuk hidup bersama dengan orang yang tidak seragam dengan pendapat kita. Toleransi ialah kesediaan untuk hidup berdampingan tanpa mengungkit satu sama lain persoalan-persoalan kecil, mungkin yang besar, tapi kita hidup damai dengan mereka. Saya kira bagus sekali Indonesia telah berhasil menerjemahkan makna toleransi itu di dalam bentuk dalam berbagai bentuk ya, dalam konseptual maupun juga kontekstual ya kan. Secara konseptual kita sudah menciptakan suatu dasar negara Pancasila itu kan luar biasa itu kan. Nah, secara kontekstual juga kita sudah menciptakan suatu karakter kebangsaan kita yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi, kerjasama satu sama lain. Ya, tadi yang dicontohkan, ya, kalau Barat itu baru kemarin itu yang memberikan pinjaman terhadap orang-orang Islam untuk beribadah, tapi kita ya Ansor ya, Kiai, sejak dulu itu kan mengawal gereja itu untuk melakukan acara-acara Natalannya, ya kan. Dan kemudian juga pada saat yang kebalikannya, teman-teman kita di daerah minoritas Muslim, teman-teman kita dari agama-agama non-Muslim, Kristen atau Katolik atau Protestan, itu juga mengawal masjid. Ini saya kira kita jangan melihat apa yang dilakukan di sana, tapi uniform yang ada di samping rumah ibadah yang berbeda, itu juga satu merupakan publikasi yang sangat bagus ya kan. Publikasi yang seperti ini melambangkan keindonesiaan kita ya. Nah inilah saya kira kita juga di Istiqlal sekarang sedang menyelesaikan terowongan silaturahim ya. Jadi katedral dengan Istiqlal itu bisa nyambung itu, terjembatani satu sama lain. Ya, jadi kita jangan melihat terowongannya, tetapi silaturahimnya yang sangat menonjol di situ. Ini nanti kita akan harapkan menjadi contoh bahwa di Indonesia ada terowongan toleransi, ada terowongan silaturahim. Ya. Kemudian juga
di tempat-tempat yang lain banyak sekali tuh rumah-rumah ibadah kita itu antara masjid tetangga dengan gereja banyak ya ternyata. Nah ternyata nggak ada masalah. Nah suatu hal yang susah untuk kita temukan di tempat lain atau di negara-negara yang lain. Nah kebetulan di samping kita kan ada PBNU ini. Siap. Kalau orang bicara tentang toleransi kan banyak orang merujuk kepada NU. Nahdlatul Ulama ya kan sejak dulu. Memang NU itu pelindung minoritas ya kan. Tetapi bukan berarti NU tidak punya karakter. NU tetap punya karakter, tapi di antara karakternya itu adalah toleransi itu sendiri kan. Karena bagi kita hidup dalam masyarakat yang berbangsa bernegara seperti ini, ya tanpa toleransi itu nggak mungkin bisa sukses ya. Nah karena itu berkali-kali prediksi para orientalis, para futurolog politik membayangkan Indonesia itu akan bubar tahun sekian, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak bubar-bubar tuh. Dia nggak kayak di Balkan, Soviet, ya, Balkan. Iya. Kita negara yang paling susah diprediksi itu adalah Indonesia. Masya Allah. Meskipun negaranya sangat plural, tetapi justru sangat kokoh. Kenapa? Karena ini ada tanaman yang para pendiri bangsa yang sangat luar biasa, yang namanya diantaranya itu adalah toleransi. Ya. Saya kira nanti akan dilengkapi penjelasannya dengan corak NU-nya Pak Kiai. Siap. Kiai bicara mengenai toleransi, seringkali NU mengeluarkan statement atau fatwa gitu ya, atau pendapat ya yang berkaitan hubungan antara umat beragama. Dan kadang-kala di dalam Islam sendiri tidak sedikit yang reaktif terhadap hal ini. Pandangan toleransi di dalam Islam, khususnya melalui sudut pandang NU ini bagaimana? Tapi nanti dijawabnya ya, Kiai. Kita akan bahas. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di mana batasnya toleransi? Nah, ini yang terpenting. Jika orang tidak memahami batasnya ini, nanti akan rancu. Apa-apa harus ditoleransiin.